saya akan membahas mengenai laboratorium. Membahas laboratorium itu sangatlah luas. Di topik kali ini saya akan mengkhususkan pewarnaan sederhana untuk identifikasi bakteri. Jangan lupa subscribe. Alat dan bahannya biakan bakteri. Karena biakannya dari kulkas, kita keluarkan dulu dan diamkan supaya suhunya sesuai dengan suhu ruangan. Yang kedua, OC dan pipet tetes. Ketiga, tabung reaksi dan rak. Objek gelas. Lampu spiritus. Jembatan pewarnaan. Reagen pewarna atau methylene blue. Pinset dan botol semprot. Oke, prosedurnya adalah pertama-tama kita buat dulu suspensi bakterinya. Jangan lupa OC-nya dibakar dulu hingga berwarna merah. Bisa dilihat pada video. Setelah sudah dibakar, maka kita pindahkan koloni bakterinya. Kita buat suspensi ke larutan NaCl yang sudah steril. Bakteri yang tadi sudah diambil, kita homogenkan di dalam NaCl, diaduk-aduk. Kalau udah, kita tutup kembali tabungnya. Jangan lupa pinggirnya dibakar lagi dengan lampu spiritus biar tidak kontaminasi. OC-nya dibakar juga ya. Ini bertujuan untuk mensterilkan OC dari bakteri yang tadi sudah melengket. Lanjut membuat preparat bakteri. Letakkan suspensi bakteri di atas kaca objek. Sebarkan suspensi tersebut dengan gerakan berputar dari tengah melebar keluar. Kalau udah, preparatnya dikeringkan. Kemudian, kalau udah kering, kita fiksasi dengan melewatkan preparat atau kaca objek di atas api sebanyak 3 kali. Fiksasi ini bertujuan agar preparat yang kita buat bisa awet. Nah, selanjutnya pewarnaan. Kita genangkan cat pewarnaannya di atas preparat, kemudian diamkan selama 3 menit. Kalau udah, kita genangi dengan air. Kemudian dikeringkan. Jangan lupa meja yang telah dipakai kita bersihkan ya. Kalau udah kering, preparatnya siap kita amati menggunakan oil imersi dengan perbesaran mikroskop 100 kali. Membersihkan objek gelas biar bebas dari lemak. Bersihkan atas dan bawahnya menggunakan kapas yang sudah dikasih alkohol. Kemudian nyalakan lampu spiritus untuk memfiksasi objek gelas. Difiksasinya cukup 3 kali saja.
Kemudian panaskan ose bulat secara aseptis. Kemudian dinginkan. Ambil piakan. Cukup 1 mangkok ose bulat saja. Letakkan piakan di sisi objek gelas. Kemudian pijarkan ose bulat kembali secara aseptis. Dinginkan. Ambil tinta Cina dan pipet tetes. Satu tetes saja di sebelah piakan yang tadi sudah diletakkan di objek gelas. Kemudian ambil di gelas, semirkan piakan dan tinta Cina. Kemudian kering udarakan. Setelah kering, tambahkan minyak imersi 2-3 tetes saja. Kemudian amati di mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Pastikan posisi objek gelas benar ya. Kemudian amati untuk mendapatkan hasil pengamatan, yaitu bentuk, warna, dan susunannya. Kita mendapatkan hasil pengamatan, kemudian ambil objek gelas yang sudah diamati, kemudian kapas yang sudah dikasih cutter untuk membersihkan mikroskopnya. Setelah digunakan, dibersihkan menggunakan ember. Setelah itu matikan mikroskop. Di sini kita akan mengambil bakteri berbentuk bulat dan berwarna putih. Kemudian kita ambil ose. Kita ambil satu ujung ose saja. Kemudian ambil objek gelas. Letakkan ose tepat pada aquades. Kemudian sebarkan dengan memutar searah jarum jam. Setelah tersebar dengan rata, jangan lupa mensterilkan kembali ose. Kemudian kita lakukan fiksasi atau pelekatan dengan cara
Melalukan gelas objek di atas api secara cepat. Kita lakukan sampai semua aqueous atau air menguap. Kita lakukan sampai semua aqueous atau air menguap. Nah, sekarang semua air di atas permukaan objek gelas telah menguap dan terlihat kering seperti ini. Kemudian kita berikan label bulat putih, lalu kita tempel pada bagian sisi yang tidak panas. Nah, kita sudah masuk pada tahap kedua, yaitu pewarnaan gram. Apusan bakteri atau film, kemudian kita teteskan larutan pewarna. Yang pertama urutannya adalah kristal violet. Ambil kristal violet, kemudian kita teteskan di atas film. Di sini tidak ada aturan berapa tetes yang kita gunakan, tetapi agar kristal violetnya ini mengcover atau menutupi dari film yang telah kita buat tadi. Kemudian kita biarkan selama 1 menit. Setelah 1 menit, bilas dengan menggunakan aqueous. Bilas dengan cara memegang gelas objek pada posisi miring. Bilas sampai larutan kristal violet bersih atau habis. Kemudian buanglah sisa air yang tertinggal dan keringkan. Bagian bawah bisa kita lap dengan tisu secara perlahan, dan bagian samping kita lap dengan menekan-nekan secara halus. Untuk bagian tengah tidak boleh dilap dengan tisu. Cara mengeringkannya adalah dengan memegang erat salah satu sisi objek gelas, kemudian kita gerakan naik turun atau kita kipas-kipas sampai kering. Setelah kering atau tidak ada air yang tersisa, kemudian kita lanjutkan tahapan pewarnaan gram dengan menggunakan reagen yang kedua, yaitu Lugol. Kita teteskan Lugol tepat di atas apusan bakteri, seperti tadi. Kemudian, diamkan selama 1 menit. Setelah 1 menit, miringkan objek gelas, kemudian bilas kembali dengan aqueous sampai larutan Lugol habis atau bersih. Kemudian bagian bawah dan pinggir objek gelas kita lap dengan menggunakan tisu, dan seperti tadi, bagian tengah kita kipas-kipas sampai kering. Selanjutnya, hilangkan warna pada objek gelas dengan menggunakan alkohol 95% selama 10-20 detik atau sampai warna tidak luntur lagi. Di sini saya menggunakan waktu 15 detik, kemudian bilas dan keringkan kembali.
Setelah kering, warnai lagi dengan larutan safranin selama 0-20 detik. Di sini saya menggunakan waktu 10 detik. Kemudian bilas lagi dengan Aquades dan kemudian keringkan kembali. Setelah kering, teteskan dengan 1 tetes minyak imersi atau immersion oil. Kemudian kita tutup menggunakan cover glass. Diusahakan pada saat menutup, tidak terbentuk gelembung di bawah cover glass. Nah, jadinya seperti ini. Di sini kita mempunyai 2 buah film atau apusan bakteri. Yang satu bakteri dari koloni berbentuk bulat berwarna putih dan yang satu lagi berbentuk bulat berwarna orange. Keduanya akan kita periksa di bawah mikroskop menggunakan lensa objektif. Pertama, kita letakkan objek gelas pada meja preparat seperti ini. Kemudian kita atur posisinya, kira-kira bagian manakah yang akan kita amati di bawah lensa objektif. Terdapat 2 pemutar untuk memposisikan preparat sesuai dengan posisi yang diinginkan. Untuk pemutar yang atas, untuk maju dan mundur, atau ke bawah dan ke atas, sedangkan pemutar yang bawah untuk posisi ke kanan dan ke kiri. Terdapat 4 buah pembesaran. Yang pertama yang berwarna merah yaitu pembesaran 4 kali, kemudian yang kuning pembesaran 10 kali, dan yang berwarna biru pembesaran 40 kali, dan yang terakhir yang berwarna putih pembesaran 100 kali. Setelah kita atur posisi preparat, kemudian kita dekatkan mata kita ke dekat lensa okuler. Ini terdapat 2 knop pemutar yang berukuran besar berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan meja preparat. Perlahan kita naikkan meja preparat sampai terlihat adanya tumpukan bakteri. Sedangkan knop berukuran kecil berfungsi untuk memfokuskan. Kemudian kita posisikan lagi ke bawah, ke atas, ke kiri ataupun ke kanan. Kita lihat pada lensa okuler, kita cari bagian bakteri yang terlihat terpisah, tidak menumpuk. Pada saat awal pengamatan mikroskop, pembesaran yang kita gunakan adalah pembesaran yang paling kecil yaitu pembesaran 4 kali. Inilah gambar bakteri yang terlihat pada saat pembesaran 4 kali. Gambarnya masih tidak terlalu jelas dan terdapat adanya tumpukan bakteri. Di sini sudah terlihat warna bakterinya berwarna ungu. Selanjutnya kita ganti pembesarannya menjadi pembesaran 10 kali. Di sini kita tidak usah menurunkan atau menaikkan meja preparat lagi. Yang kita lakukan hanya memutar knop fokus. Ini adalah gambar yang terlihat pada saat pembesaran 10 kali. Di sini terlihat bakteri sudah mulai terlihat tetapi masih berbentuk kecil-kecil. Nah, setelah itu kita ganti pembesarannya dengan pembesaran 40 kali. Yang kita lakukan hanya menggeser ke kanan dan ke kiri untuk melihat bentuk bakteri yang lebih jelas, kemudian mengatur fokus agar gambar menjadi lebih fokus. Inilah gambar yang terlihat pada pembesaran 40 kali, di mana di sini bentuk bakteri sudah mulai terlihat dan ukurannya menjadi lebih besar. Sama seperti pembesaran 10 dan 40, kita hanya perlu mengatur posisinya ke kiri atau ke kanan, bisa ke atas juga atau ke bawah, dan mengatur fokus agar gambar bakteri terlihat lebih jelas. Selanjutnya kita ganti pembesarannya menjadi pembesaran yang terakhir, yaitu pembesaran 100 kali. Inilah gambar bakteri yang dapat terlihat pada pembesaran yang paling besar yaitu 100 kali, di mana di sini bentuk bakteri terlihat lebih jelas dan terlihat lebih besar. Nah, yang ini adalah preparat dari bakteri berbentuk bulat berwarna orange. Mari kita lihat di mikroskop. Inilah hasil mikroskop dari preparat tadi.
Nah, teman-teman, silahkan ditulis pada logbook masing-masing untuk hasil pengamatan praktikum online hari ini, yaitu pengamatan bakteri. Tadi ada 2 bakteri koloni. Gelas dahak, lidi atau tusuk gigi, objek gelas, kertas identitas, gelas beker penjepit kayu, spiritus dan korek api. Zat pengecatan Zell-Neelsen terdiri dari karbonfusin atau ZNA, alkohol asam atau ZNP, metilen bulu atau ZNC. Kemudian label pada ujung objek les. Pengambilan spesimen dahak. Ambillah spesimen dahak pada bagian yang porulen dengan menggunakan lidi dengan cara memiringkan botol spesimen agar mudah mengambil dahak. Hapusan bentuk oval dengan kira-kira 2x3 cm. Kemudian ratakan dengan gerakan spiral kecil-kecil. Jangan membuat gerakan spiral bila sediaan dahak sudah kering karena akan menyebabkan aerosol. Tutup sputum dan letakkan lidi pada wadah desinfektan tanpa menyentuh ujung yang terkena sputum. Nyalakan lampu spiritus dengan korek api. Dengan menggunakan pinset atau penjepit kayu untuk memegang objek les. Pastikan hapusan menghadap ke atas. Kemudian, lewatkan sebanyak 3 kali melalui api dari lampu spiritus. Pemanasan yang berlebihan akan merusak hasil. Genangi seluruh permukaan sediaan dengan karbonfusin. Saring zat warna setiap kali akan melakukan pewarnaan sediaan. Isi bagian bawah hapusan dengan sulut api sampai keluar uap, tetapi jangan sampai mendidih. Dinginkan selama 5 menit. Bilas sediaan dengan air mengalir secara hati-hati dari ujung kaca sediaan. Tekan bunsen api setelah tidak digunakan. Genangi dengan alkohol asam sampai tidak tampak warna merah pada karbonfusin. Bilas sediaan dengan air mengalir secara hati-hati dari ujung sediaan. Miringkan sediaan menggunakan penjepit kayu untuk membuang air. Genangi permukaan dengan sediaan metilen blue selama 20-30 detik. Bilas sediaan dengan air mengalir secara hati-hati dari ujung kaca sediaan. Miringkan sediaan menggunakan penjepit kayu untuk menghilangkan sisa metilen blue. Amati apa yang terlihat dengan mikroskop. Tahap selanjutnya yaitu persiapan kaca alas datar. Koran pembungkus kaca alas dibuka, kemudian kaca alas dibersihkan dengan kapas beralkohol. Hal ini bertujuan untuk membersihkan sisa lemak yang menempel pada kaca alas datar. Ya, lemak dari mana? Lemak dari tangan kita. Teknik membersihkannya cukup dilap satu arah ya, menggunakan kapas beralkohol. Kemudian kita keringkan kaca alas tadi di atas api dengan cara kalian pegang salah satu sudut dari kaca alasnya, dijepit menggunakan jempol dan telunjuk. Kemudian dibulak-balikan di atas api sampai kering, artinya tidak ada lagi sisa larutan pada kaca alas tersebut. Setelah dipastikan kaca alasnya bersih dan kering, kita bagi 3 kaca alas tersebut dengan menggunakan pensil kaca. Hal ini bertujuan untuk
memisahkan area ulasan yang sedikit, banyak, dan sedang. Selanjutnya, ambil tabung larutan fisiologis, tabung suspensi bakteri, kemudian kaca alas datar yang sudah kita pastikan terlebih dahulu bagian pensil kacanya di bawah. Kemudian kita ambil ose, lalu kita pijarkan ose di api. Seperti biasa, kita pijarkan dari area bulat kemudian ke area tangkainya. Harus dipastikan ose ini betul-betul berpijar. Artinya sampai kawat osenya itu berwarna merah. Kalau sudah berpijar, selanjutnya kita dinginkan ose tersebut di larutan fisiologis. Tentunya membuka dan menutup tabung harus secara aseptik. Jadi nanti jangan lupa untuk selalu melewatkan ke api. Setelah dicelupkan ke dalam larutan fisiologis, kita tutup kembali tabungnya. Kemudian kita buka tabung suspensi bakteri, lalu kita bakar tabung suspensi bakteri dan celupkan ose ke dalam larutan tersebut. Kita ambil satu mata ose suspensi bakteri, tutup lagi tabungnya, lalu kita buat ulasan pada ketiga bagian kaca alas tadi. Kita ulas satu persatu dari setiap bagiannya, kita ratakan atau kita sebarkan agar betul-betul bakterinya tersebar. Jika sudah, kita bakar kembali ose dengan tujuan untuk dipijarkan dan membunuh sisa bakteri. Setelah selesai osenya dipijarkan, kita simpan kembali di rak tabung. Kemudian kita simpan juga kaca alasnya sementara di rak tabung. Lalu kita simpan juga kedua tabung reaksi ini di rak tabung dengan hati-hati. Lalu kita lanjutkan dengan proses fiksasi. Fiksasinya dilakukan dengan teknik pemanasan dengan cara melewatkan bagian bawah dari kaca alas datar pada api sampai ulasan bakterinya terlihat memutih. Fiksasi di sini memiliki tujuan untuk melekatkan suspensi bakteri ke kaca alas, kemudian membunuh bakteri tanpa merusak struktur selnya, dan memudahkan bakteri untuk menerima zat warna. Kalau sudah selesai, selanjutnya kita tinggal merapihkan kembali area kerja dengan cara kita matikan terlebih dahulu api pembakar spiritusnya, kemudian kembalikan rak tabung ke baki kerja kita, lalu buang sampah ke tempat sampah. Tahap selanjutnya yaitu tahap pewarnaan. Pastikan goresan pensil kaca berada di bawah. Kemudian kita simpan kaca alas datar tadi di rak pewarnaan. Lalu kita siapkan zat warna pertama yang kita perlukan yaitu malasit hijau 5%. Pastikan yang akan kita gunakan adalah malasit hijau. Hati-hati jangan salah mengambil. Kemudian kita teteskan malasit hijau berlebih. Artinya, malasit hijau ini kita teteskan hingga menutupi semua bagian dari kaca alas datarnya. Malasit hijau ini memiliki konsentrasi 5%. Artinya dibuat dengan cara kita timbang 5 gram serbuk malasit hijau, kemudian kita larutkan dengan air suling sampai 100 ml. Selanjutnya kita akan memasuki tahap pemanasan. Terlebih dahulu kita nyalakan pembakar spiritusnya. Kemudian kita siapkan bola kapas, yaitu kapas yang sudah kami sediakan, dipadatkan terlebih dahulu, kemudian dicelupkan ke spiritus, lalu kita buat bola api. Perhatikan teknik memegang pinsetnya, hal ini sangat penting demi keamanan bekerja. Kemudian setelah menjadi bola api, kita lewatkan api tersebut di bawah kaca alas. Ya, kita panaskan selama 3-5 menit, diperbolehkan menggunakan timer. Waktu perhitungannya dihitung sejak timbul uap dari zat warna tersebut. Pada saat pemanasan, jika zat warnanya berkurang, tambahkan malasit hijau sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan sambil terus dipanaskan. Saat pemanasannya, apinya tidak boleh terus-terusan berada di bawah kaca alas, tapi sesekali harus dikeluarkan. Jika bola apinya sudah kecil, matikan dengan cara disiram, kemudian sisa kapasnya dibuang ke piala gelas yang berlabel buangan. Lalu kita buat lagi bola api yang baru, namun waktu pemanasan yang tadi tetap berjalan atau tetap dihitung. Ya, hati-hati dalam teknik pemanasan ini. Teknik pemanasan ini bertujuan untuk membuka korteks yang terdapat pada lapisan sel bakteri. Jadi, sel bakteri yang memiliki endospora itu memiliki lapisan paling luarnya itu korteksnya sangat tebal, sehingga dengan adanya proses pemanasan ini diharapkan korteks tersebut terbuka sehingga zat warna malasit hijau akan masuk dan dapat mewarnai endosporanya.
Setelah 5 menit kita matikan timer, kemudian kita matikan bola apinya dengan air, kemudian kita buang sisa kapas ke piala gelas buangan, lalu kita tunggu dulu kurang lebih 15 detik dengan tujuan agar suhu pada kaca alasnya bisa dikondisikan. Nah, setelah 15 detik kita ambil kaca alasnya, lalu kita buang kelebihan malasit hijaunya, kemudian dibilas dengan air suling. Ya, kita bilas dengan air suling. Nah, pembilasan dengan air suling ini memiliki tujuan pendinginan. Artinya ketika didinginkan pada tahap ini, korteks yang tadi terbuka saat pemanasan akan mengalami proses menutup. Sehingga zat warna yang sudah masuk ke dalam spora bakteri itu tidak akan bercampur dengan zat warna yang kedua. Nah, kalau sudah selesai kita bilas, kita simpan kembali di rak pewarnaan. Kemudian kita ambil zat warna selanjutnya yaitu safranin. Safranin di sini yang digunakan memiliki konsentrasi 0,5%. Teteskan safranin 1-2 tetes pada setiap bagian kaca alas datar. Kemudian kita nyalakan timer dengan waktu 2 menit. Safranin di sini nantinya akan mewarnai sel vegetatif dari bakteri. Nah, setelah 2 menit kita buang kelebihan safranin lalu dibilas dengan air suling hingga tetes terakhirnya berwarna jernih. Setelah itu kita keringkan dengan kertas saring. Kemudian buang sisa kertas saringnya ke tempat sampah. Setelah selesai melakukan pewarnaan, kita buka sarung tangan dan dilanjutkan dengan tahap pengamatan. Simpan terlebih dahulu preparat di area yang aman. Kemudian kita isi logbook penggunaan alat mikroskop. Silahkan nanti diisi sesuai tabel yang ada pada buku tersebut. Kemudian kita bersihkan terlebih dahulu mikroskopnya. Bagian non-lensa dibersihkan dengan lap flanel, sedangkan bagian lensa dibersihkan dengan kapas yang kering dan bersih. Usahakan kapas yang digunakan untuk membersihkan lensa okuler dan untuk membersihkan lensa objektif adalah kapas yang berbeda. Pastikan selalu goresan pensil kaca berada di bagian bawah. Pastikan alat terhubung ke arus listrik. Kemudian kita posisikan kaca alas di stage. Kemudian nyalakan tombol power. Buka sumber cahayanya dengan cara diputar. Kemudian atur diafragma karena kita akan melihat pada perbesaran 1000 kali. Maka diafragmanya posisikan di 100 kali. Karena kita menggunakan lensa objektif yang 100 kali. Kemudian kita teteskan minyak imersi sebanyak 1 tetes. Minyak imersi di sini 1 tetes untuk 1 preparat. Kemudian atur letak preparat dengan menggunakan kursor, lalu naikkan stage menggunakan makrometer. Kemudian langsunglah mata kita melihat melalui lensa okuler. Kemudian inilah contoh hasil dari pengamatan sel bakteri. Yang berwarna merah sedangkan sporanya berwarna hijau. Jika telah selesai mengamati, kita redupkan sumber cahayanya, matikan. Dan yang ketiga, masker. Selanjutnya akan kita kenalkan alat dan bahan untuk praktikum pewarnaan kapsul. Pertama, OC steril. Kedua, objek gelas. Ketiga, pipet tetes. Keempat, spidol. Dan selanjutnya yang kelima, tempat pembuangan sampah. Bahan yang digunakan pertama, tinta Cina, dan yang kedua, suspensi bakteri. Oke, selanjutnya kita akan menerangkan bagaimana cara kerja praktikum pewarnaan kapsul. Yang pertama, objek gelas kita kasih label dengan tulisan kapsul atau disingkat KP. Kemudian selanjutnya yang kedua, ambil 1 tetes tinta Cina, letakkan di sebelah kanan. Kemudian yang ketiga, ambil suspensi bakteri 1 tetes, letakkan sebelah kiri. Kemudian buang di tempat sampah. Kemudian yang kedua selanjutnya lanjutkan dengan mengadukkan atau menghomogenkan. Setelah dibuat preparat, selanjutnya kita keringkan sampai dia benar-benar kering. Selanjutnya, setelah sediaan benar-benar kering, maka letakkan di tempatnya. Kemudian,
Teteskan dengan karbamidopsin selama 1-2 menit. Selanjutnya, setelah ditetes 1-2 menit, maka yang tergenang kita buang. Kemudian kita cuci dengan air mengalir dengan yang kecil. Setelah dicuci, kemudian kita keringkan di tempat pengeringan. Selanjutnya, setelah sediaan kering, maka kita lihat dengan menggunakan mikroskop dengan pembesaran objektif 100 kali dengan cara meneteskan 1 tetes minyak imersi. Oke, hasil sudah terlihat di bawah mikroskop dengan bentuk kapsul badan